Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, kita mulai untuk kelas tes wawasan kebangsaan atau kelas TWK dari sahabat CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam keadaan sehat insya Allah dan juga masih tetap semangat untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS tahun 2023 ini. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam pertemuan kedua kita kali ini yang akan membahas mengenai topik bela negara. Kemudian yang kedua, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu sehat, semangat dan bisa mewujudkan apa yang menjadi impian teman-teman semuanya. Kemarin kita telah membahas ya tentang nasionalisme, di mana kita telah mengetahui apa yang dimaksud nasionalisme hingga bagaimana penerapannya dalam kehidupan dan juga sampai ke materi organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia, bahkan hingga ke perjuangan melawan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertemuan kali ini agak sedikit berbeda atau berbeda submateri dalam tes wawasan kebangsaan, tetapi masih ada beberapa kaitan sangkut pautnya dengan nasionalisme, di mana bela negara ini merupakan suatu perilaku dan juga apa yang diperjuangkan oleh warga negara dalam membela suatu negara sesuai dengan kata-kata dalam kalimatnya. Tadi siang saya juga sudah share ya untuk link pretest untuk mengukur sejauh mana sih pengetahuan awal teman-teman tentang materi bela negara. Nah, nanti seperti biasa setelah pembelajaran selesai saya juga akan bagikan lagi link post-testnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah kita pelajari. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya apakah share screen-nya sudah terlihat di screen teman-teman? Oke, sudah ya. Terima kasih atas responnya. Jadi apa sih yang dinamakan bela negara? Mungkin ini sudah menjadi hal yang sering kita dengar atau sudah tidak asing lagi di telinga dan juga pengetahuan kita masing-masing. Ini sebenarnya untuk mengulas kembali, untuk lebih memperdalam apa yang dinamakan bela negara. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian, kemudian sub pembahasan tentang bela negara sendiri, kita perlu mengetahui lagi ya, perlu mengingat ya teman-teman bahwa negara itu merupakan suatu keseluruhan yang mana terdiri atas sekumpulan masyarakat dengan berbagai macam keanekaragamannya. Keanekaragaman atau keragaman di sini yang dimaksud adalah baik itu dari segi suku, dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi agama, atau juga dari segi wilayah geografis di setiap daerah, di mana kita dikelilingi oleh 34 provinsi di negara ini. Nah, masyarakat itu mereka mendiami wilayah negara Indonesia, hidup dan di bawah atau juga diatur secara konstitusional, sehingga ada landasan hukum yang mengatur, kemudian secara konstitusi juga menyatakan bahwa orang tersebut merupakan warga negara yang sah dari NKRI. Nah, tujuan dari negara ini adalah tentunya untuk menjaga, untuk mempertahankan, dan juga untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan negara. Misalkan sistem pemerintahan, kemudian kehidupan masyarakat, baik itu bekerja, belajar, atau juga berelasi, serta urusan pemerintahan atau urusan negara yang berkaitan dengan negara lain. Ini didukung oleh pendapat dari ahli, dari Roger Soltau, bahwa negara itu pada intinya merupakan suatu alat yang mengatur, mengendalikan persoalan bersama. Pengendalian persoalan bersama di sini, misalkan masalah-masalah yang terjadi atau menimpa dari suatu negara. Misalkan adanya suatu ancaman, atau juga ada gangguan, ada pemberontakan, atau lain sebagainya. Kemudian, untuk masalah yang timbul di suatu negara juga misalkan adanya ancaman terorisme, atau juga ada
gerakan separatisme yang berasal dari dalam negeri, atau juga mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudian juga dijelaskan oleh Max Weber, negara itu masyarakat yang mana terkadang terbagi-bagi dalam suatu strata sosial, sehingga di mana kelompok mayoritas terkadang punya monopoli atau punya suatu kekuasaan yang besar, sehingga terkadang disalahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Di sini menyatakan adanya suatu kelompok mayoritas dan juga kelompok minoritas. Nah, kemudian teman-teman, ternyata negara itu tidak serta-merta hanya negara begitu saja tanpa adanya komponen-komponen. Tentunya negara itu diibaratkan suatu organisasi. Pasti dalam suatu organisasi ada struktur organisasinya, ada posisi-posisi yang menjadi satu kesatuan sehingga membentuk suatu negara yang utuh. Atau biasanya kalau dalam suatu organisasi atau teman-teman tergabung dalam organisasi, pastinya sudah tidak asing lagi dengan jabatan ketua, dengan sekretaris, wakil ketua, bendahara, anggota, divisi, dan lain-lain. Nah, itu juga sama halnya dengan negara. Negara di sini memiliki beberapa unsur. Nah, unsurnya ada unsur konstitutif. Unsur konstitutif itu apa saja? Unsur konstitutif itu meliputi wilayah, meliputi penduduk atau rakyat, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Wilayah maksudnya adalah wilayah geografis, wilayah yang didiami sebagai tempat tinggal, tempat untuk melakukan berbagai kegiatan dari masyarakat. Lalu penduduk dan rakyat di sini maksudnya adalah sekumpulan orang tadi yang mendiami wilayah negara. Lalu pemerintah yang berdaulat itu adalah pemerintahan Indonesia itu sendiri. Dan ada unsur deklaratif, berasal dari deklarasi. Nah, deklarasi itu menyatakan ya teman-teman bahwa to declare it, artinya adalah mengakui keberadaan negara Indonesia yang mana yang diakui dari negara lain. Nah, ini penjelasan secara detail ya tentang unsur-unsur negara. Nanti silahkan bisa teman-teman lihat di dalam materi. Kemudian fungsi-fungsi negara. Nah, kenapa negara itu harus dibela? Karena begitu pentingnya keberadaan, keberlangsungan negara bagi kehidupan kita ya teman-teman. Sehingga apa yang menjadi fungsi negara itu, kenapa sih harus kita bela, kenapa harus kita pertahankan? Yang pertama adalah melaksanakan ketertiban. Nah, di sini negara itu memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau juga membentuk suatu hukum yang mana dibuat oleh pemangku kebijakan tentunya. Itu perantaranya untuk apa? Mencegah adanya pemberontakan, mencegah adanya kondisi yang kurang baik, yang mengancam keselamatan, bahkan keutuhan dari negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Maksudnya di sini, negara itu berupaya agar masyarakatnya itu juga memiliki kesejahteraan. Kesejahteraan di bidang apa? Contohnya, bidang yang paling krusial ya, yaitu ekonomi. Dari segi kelayakan kehidupannya. Kemudian dari segi sosial masyarakat. Lalu juga di bidang lainnya seperti politik, kepastian hukum, lalu juga sosial budaya. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi fungsi dari negara itu sendiri. Nah, ini yang paling berkaitan ya, atau paling melekat terhadap bela negara, yaitu fungsi pertahanan. Bahwa negara di sini juga berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu bangsa, dari setiap ancaman, dari gangguan yang timbul, baik dari dalam maupun juga dari luar negeri. Serta juga berfungsi untuk menegakkan keadilan. Nah, keadilan di sini meliputi berbagai aspek ya, yaitu kepastian di bidang Ipolexos Budhankam. Jadi, dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, upaya di sini dilakukan dengan badan-badan peradilan, tentunya sesuai dengan fungsi dan juga wewenangnya. Misalkan dari badan-badan peradilan atau sistem pemerintahan di Indonesia itu mereka memiliki lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Nah, tentunya dari setiap lembaga itu
memiliki mitra-mitra kerja lainnya, yaitu badan-badan lainnya, seperti Komnas HAM, kemudian ada juga LPSK, atau juga organisasi-organisasi atau badan-badan yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup dari masyarakat di suatu negara. Jadi pada intinya fungsi suatu negara itu selain untuk fungsi pertahanan, negara juga berfungsi untuk mengusahakan kesejahteraan dari masyarakatnya. Ini merupakan landasan hukum ya teman-teman, atau ketentuan dasar hukum dari upaya bela negara. Bahwa upaya bela negara itu memang diatur dalam konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua ada di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Lalu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu juga ada ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan juga keadilan sosial. Nah, sekarang kita membahas tentang bela negara. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bela negara? Jadi bela negara itu ditunjukkan dengan sikap perilaku dari warga negaranya sendiri ya. Bahwa di sini dijiwai oleh rasa cintanya terhadap NKRI. Karena apa? Karena merasa bahwa ia menjadi bagian suatu negara. Dia lahir, dia besar, dia hidup di negara Indonesia sehingga menjadi sebuah keharusan atau sudah sewajarnya bahwa kita melakukan upaya ini. Yang didasari oleh nilai-nilai dari Pancasila sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi di negara Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena apa? Kita bisa membayangkan ya teman-teman, kalau misalkan negara itu tidak kita jaga dengan baik. Jika ada ancaman atau ada hal yang merusak keutuhan negara Indonesia, maka akan terpecah belah negara kita. Tidak ada lagi yang peduli dengan keutuhan NKRI. Nah, kalau bukan kita sebagai warga negara, mau siapa lagi ya teman-teman untuk melakukan upaya bela negara ini? Nah, siapa yang membela negara? Yaitu sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa bela negara itu merupakan hak dan juga kewajiban setiap warga negara. Jadi warga negara Indonesia itu sendiri yang membela negara. Nah, ini tadi ya sudah tentang landasan hukumnya. Unsur-unsur dasar dari bela negara. Apa sih yang menjadi komponen? Apa yang menjadi unsur pembentuk bela negara? Yang pertama pastinya cinta tanah air. Maksudnya di sini adalah kita memiliki rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Kalau kita sudah mencintai negara, otomatis apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita selaku warga negara akan kita jalankan secara baik. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Nah, di sini maksudnya adalah sadar bahwa kita selaku warga negara yang hidup di negara Indonesia tentunya menunjukkan sikap-sikap yang baik, patuh terhadap aturan, dan lain-lain. Kemudian yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Artinya kita meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita juga meyakini apa yang menjadi filosofi atau juga falsafah yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila mulai dari nilai sila ke-1 sampai sila ke-5. Kemudian rela berkorban untuk bangsa serta juga negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan adalah kemampuan kita untuk memiliki rasa
dan juga niat untuk melakukan bela negara terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Contohnya, misalkan pengabdian sesuai profesi. Nah, kita belajar dengan rajin, kita ikut serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kita ikut menjaga nama baik bangsa, itu sudah menjadi salah satu contoh dari penerapan bela negara. Jadi, tidak melulu bahwa bela negara itu erat kaitannya dengan pelatihan dasar kemiliteran atau hal yang berbau militer. Nah, bentuk penyelenggaraan upaya bela negara itu ada apa aja sih, teman-teman? Jadi beraneka ragam, mulai dari formal, melalui pendidikan, pastinya kita mendapatkan pendidikan ini saat kita duduk di bangku sekolah. Entah itu sekolah dasar, SMP, SMA, atau juga bahkan saat kita masih kuliah pun. Tujuannya apa? Untuk memberikan pengetahuan kepada pemuda, memberi pengetahuan kepada siswa, atau mahasiswa bahwa ini loh yang dinamakan negara. Kemudian agar tumbuh dan juga diharapkan juga agar bisa berkembang apa yang menjadi kesadaran berbangsa dan bernegara mereka. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Nah, di sini maksudnya adalah kita bisa lihat ada beberapa organisasi-organisasi yang memberikan pelatihan dasar kemiliteran, misalkan Menwa atau yang biasa disebut resimen mahasiswa. Nah, itu juga menjadi mitra dari TNI untuk apa? Memberi bekal kepada para mahasiswa untuk pelatihan dasar kemiliteran atau juga latihan dasar bela negara atau Latsar. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya penerapan dari bela negara. Kemudian pengabdian menjadi prajurit TNI dan juga Polri. Lalu juga pengabdian sesuai profesi. Nah, ini tercantum dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara tadi kan dimaksudkan untuk menjaga ya teman-teman tentang keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Otomatis kita juga sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya untuk menjaga dari berbagai ancaman dan juga gangguan-gangguan yang mengancam integrasi Indonesia atau keutuhan Indonesia. Ancamannya apa aja sih yang bisa mengancam keutuhan dan integrasi NKRI? Nah, ancaman di sini ada dua bentuk ya. Ada ancaman militer yang pastinya menggunakan kekuatan bersenjata, dan ada ancaman non-militer yang dia tidak menggunakan unsur bersenjata tapi bisa membahayakan keutuhan NKRI secara perlahan. Nah, ancaman militer itu bentuknya apa saja sih? Nah, bentuknya ada agresi, ada pelanggaran wilayah, ada spionase, terorisme, sabotase, bahkan sampai ke pemberontakan bersenjata. Ini penjelasan dari setiap bentuk jenis ancaman militer ya, bahwa di sana juga ada istilah-istilah beserta dengan pengertiannya. Kalau agresi itu artinya dia menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan untuk menduduki dan menguasai suatu wilayah negara. Kemudian yang kedua ada spionase. Spionase di sini itu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari, dalam mendapatkan rahasia pertahanan dari suatu negara. Terorisme itu ancaman yang menimbulkan ketakutan, bahkan menimbulkan korban tanpa mengenal adanya rasa perikemanusiaan. Lalu ada sabotase, ini perusakan terutama untuk objek-objek vital nasional, misalkan dari alat-alat dalam pemerintahan atau juga wilayah-wilayah yang strategis, dan lain sebagainya. Kemudian pelanggaran wilayah itu memasuki, menduduki wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara diam-diam tanpa adanya izin atau juga melanggar kedaulatan. Dan ada juga pemberontakan bersenjata, artinya ancaman pemberontakan yang timbul kemudian dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tadi salah satu bentuk penerapan bela negara itu ada pengabdian sesuai profesi. Nah, pengabdian sesuai profesi ini suatu hal yang menjadi salah satu kontribusi kita sebagai warga negara untuk memperkecil, untuk menanggulangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh ancaman atau gangguan. Nah, ternyata dari setiap profesi yang kita miliki pun tentunya ada kontribusi peran serta kita dalam upaya bela negara. Misalkan menjadi seorang dosen, mengajar mahasiswa itu juga menjadi
suatu upaya bela negara karena dia memberikan bekal kepada para mahasiswanya untuk belajar, untuk mengetahui ilmu pengetahuan tertentu, sehingga nantinya para mahasiswa itu akan menjadi tulang punggung negara yang bisa mengharumkan nama baik, kemudian bisa berkontribusi aktif dan positif, lalu juga bisa mengharumkan tidak hanya di mata Indonesia saja, tapi juga di mata dunia. Lalu juga menjadi seorang dokter atau juga tim medis. Itu juga menjadi salah satu upaya bela negara. Karena kita bisa ikut serta untuk menolong dari segi kemanusiaan, kesehatan, otomatis kita juga saling menjaga satu sama lain ya, teman-teman. Nah, ini ada komponen-komponen dalam Sishankam Rata. Komponen Sishankam Rata ini maksudnya adalah komponen yang ada dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, ini merupakan sistem pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia sendiri. Nah, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini hanya dimiliki negara Indonesia. Ada 3 komponen, ada komponen utama, yang menjadi garda utama, lalu komponen cadangan, dan juga komponen pendukung. Komponen utamanya tentu adalah TNI dan Polri, komponen cadangannya warga negara yang mengikuti pelatihan militer, sumber daya alam, sarana prasarana nasional. Dan komponen pendukung itu warga negara yang ikut melaksanakan kewajiban bela negara sesuai dengan profesi dan juga keahliannya. Nah, teman-teman, untuk ancaman militer kan ada banyak ya, tadi dari agresi sampai ke pemberontakan bersenjata. Kemudian kalau ancaman non-militer itu meliputi bidang Ipolexus Budhankam ya, bahwa ada berbagai ancaman yang mungkin dan juga memiliki peluang untuk mengancam wilayah suatu negara. Dari bidang ideologi, kita lihat misalkan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, di mana saat adanya budaya yang masuk, yaitu budaya asing, atau juga ada ancaman dari negara-negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Indonesia, jika kita tidak bisa menjaga, melestarikan ideologi Pancasila, otomatis itu bisa digeser juga oleh ideologi dari negara lain tadi. Kemudian ancaman di bidang sosial, yang mana kita memiliki sistem sosial yang tinggi, memiliki sistem sosial yang baik, terkenal dengan ramah tamah, kemudian memiliki jiwa sosial yang tinggi juga, saling menolong satu sama lain. Kalau tidak kita pegang teguh, tidak selalu kita pupuk, dan kita tumbuh kembangkan, otomatis akan tergeser dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebaliknya, misalkan menjadi orang yang individualis, kemudian orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, atau juga dari pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian contohnya lagi di bidang kebudayaan. Nah, di sini maksudnya dari segi budaya hidup, budaya untuk berinteraksi, lalu juga bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, yang notabene kita punya prinsip yang tertuang dalam sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, itu perlu untuk selalu kita selektif dalam memilah dan memilih mana yang menjadi hal yang sesuai dan tidak sesuai untuk negara Indonesia. Partisipasi kita dalam usaha bela negara di lingkungan itu bisa bermacam-macam, contohnya ikut dalam ronda atau siskamling, kemudian ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan, misalkan ikut berpartisipasi menjadi volunteer atau juga menjadi relawan di bencana alam, atau juga di suatu peristiwa-peristiwa lainnya, atau mengatasi kerusuhan massal, konflik komunal, dan lain-lain. Lalu juga partisipasi masyarakat langsung di bidang keamanan dan ketertiban, atau biasa dikenal dengan Kamra. Lalu Hansip itu juga menjadi salah satu usaha untuk bela negara di lingkungan, di mana menjadi salah satu upaya perlindungan masyarakat menghadapi berbagai keadaan-keadaan yang bisa mengganggu keutuhan dan mengganggu ketertiban suatu lingkungan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk materi ulasan tentang bela negara. Jadi saya simpulkan lagi bahwa
negara itu ibarat kata adalah organisasi, merupakan satu kesatuan yang utuh, sekumpulan yang terdiri atas masyarakat, yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia, atau juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia, yang mana menjadi penduduk Indonesia. Mereka hidup dalam keanekaragaman, kemajemukan, dan juga diatur secara sah konstitusionalnya. Tujuannya apa negara ini terbentuk? Untuk melangsungkan kehidupan dan kepentingan negara. Kemudian juga ada unsur-unsur negara, baik unsur konstitutif maupun deklaratif. Lalu juga ada fungsi dari negara, kenapa sih perlu adanya negara, dan keberadaannya itu gunanya untuk apa, sehingga kita perlu membela untuk melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, untuk fungsi pertahanan, dan juga untuk menegakkan keadilan. Nah, ini ada ketentuan dasar dan juga landasan hukumnya dari bela negara, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ke Undang-Undang dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan upaya bela negara itu, kata kuncinya merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap NKRI. Kemudian yang berhak dan wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara tentunya adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, ini unsur-unsur dasar bela negara, mulai dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, yakin bahwa Pancasila itu ideologi negara, kemudian rela berkorban, dan juga punya kemampuan awal dalam bela negara. Ini bentuk-bentuknya mulai dari pendidikan formal, pendidikan kewarganegaraan, hingga pengabdian sesuai profesi. Tentunya bela negara itu untuk mengatasi, untuk meminimalisir, untuk menghadapi ancaman integrasi Indonesia, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer. Partisipasi kita dalam bela negara juga bisa beragam ya, mulai dari ikut dalam kegiatan kemasyarakatan, atau juga ikut menjadi relawan, atau juga menjadi orang yang aktif atau juga peduli terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga mengharumkan dan menjaga nama baik bangsa. Nah, itu juga menjadi salah satu atau juga beberapa partisipasi usaha bela negara di lingkungan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk materinya sekarang kita masuk ke dalam soal-soal dan pembahasan tentang bela negara. Oke, seperti biasa silahkan bisa teman-teman cermati, bisa teman-teman lihat soalnya terlebih dahulu. Saya berikan waktu kurang lebih sekitar 2-3 menit di setiap soalnya, nanti kita bahas bersama-sama. Silahkan teman-teman. Kalau sudah tahu jawabannya, teman-teman bisa ketik di kolom chat ya.
Oke, kita bahas ya untuk soal pertama. Arina sedang menempuh studi magister di luar negeri dengan bantuan beasiswa dari LPDP. Wujud bela negara yang dilakukan oleh Arina, maaf ini salah ketik ya teman, selama di sana adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B, mengembangkan ilmu pengetahuan. Pembahasannya bahwa bentuk bela negara yang dilakukan itu bisa di mana menjadi seorang mahasiswa yang mana dia menuntut ilmu di luar negeri. Dengan perilaku untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut diharapkan akan bisa diterapkan di dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Misalkan melakukan pengabdian ke masyarakat, melakukan penelitian, atau juga menyebarluaskan ilmu-ilmu yang sudah diterima selama studi di luar negeri. Oke, lanjut nomor 2, silahkan. Oke, kita bahas untuk soal kedua. Cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah titik-titik. Nah, clue-nya di sini jelas ya, kepada siswa berarti berkaitan dengan pendidikan secara formal, yaitu A ya. Tadi dalam materi juga sudah kita singgung tentang pendidikan kewarganegaraan. Oke, silahkan nomor 3.
Oke, kita bahas para guru yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan etika, para tenaga medis yang berjuang menyembuhkan pasien dari virus COVID-19, para ilmuwan yang bekerja meneliti mendapatkan vaksin COVID-19. Kegiatan yang mereka lakukan merupakan upaya bela negara melalui titik-titik. Nah, di sini terlihat tentang perbedaan-perbedaan fungsi dari setiap profesi. Berarti di sini tentunya berkenaan dengan D ya teman-teman, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi setiap warga negara itu bisa memberikan sumbangsihnya, termasuk pengabdiannya sesuai dengan profesi yang dimiliki. Oke, nomor 4 silahkan. Oke, kita bahas. Saat ini tengah marak isu mengenai kelompok yang ingin memisahkan diri, berarti ini gerakan separatis ya. Hal ini dapat mengancam keutuhan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa. Tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara ketika mendengar, melihat suatu kelompok yang berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI adalah titik-titik. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Kita segera melapor ke pihak yang berwajib disertai dengan bukti-bukti yang valid. Jadi dengan adanya bukti yang valid akan memudahkan pihak yang berwajib tadi untuk mendalami kasus, mengungkap keberadaan kelompok di
yang bersangkutan tersebut. Oke, nomor 5, silahkan. Oke, kita bahas selanjutnya ya, teman-teman. Persamaan peran warga negara adalah titik-titik. Jawabannya adalah E ya, teman-teman. Di sini karena upaya bela negara itu kehormatan. Jadi ibarat kata sebagai suatu privilege bagi seluruh warga negara. Jadi tidak hanya berlaku menjadi kewajiban atau tanggung jawab, tapi warga negara ini juga memiliki hak untuk membela negara. Pembahasannya adalah hubungan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembelaan negara itu menciptakan kesadaran bahwa segala usaha rakyat, peranan warga negara dalam upaya bela negara itu merupakan kehormatan atau suatu hal yang ternilai menjadi hal yang terhormat bagi seluruh warga negara Indonesia. Oke, nomor 6, silahkan.
Oke, kita bahas soal ke-6. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama membangun sikap penyadaran bahwa perbedaan itu karakter bangsa yang mempersatukan, bukan bentuk ancaman. Jadi jawabannya adalah C ya, tentang bela negara. Penekanan persatuan Indonesia bukan suatu bentuk ancaman, melainkan mempersatukan, itu cerminan dasar atau salah satu hal yang menjadi unsur dan komponen dasar dari upaya bela negara. Silahkan soal selanjutnya. Kita bahas berikut ini yang merupakan contoh sikap perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Berarti ini berkenaan dengan unsur bela negara. Dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Jawabannya adalah C ya teman-teman, menjalankan hak, menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lihat pembahasannya. Cerminan contoh, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa, bernegara dalam kehidupan sehari-hari itu disiplin, tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kemudian menjalankan hak, kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu juga ada menghargai, menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, bangga terhadap bangsa, atau juga negara sendiri. Dan rukun, serta berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Oke, silahkan nomor 8.
Oke, berikutnya kita bahas salah satu contoh wadah berekspresi, beraktivitas, berorganisasi bagi pemuda yang secara yuridis pernah diamanatkan sebagai salah satu tahap awal pendidikan pendahuluan bela negara adalah A. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, B. Gerakan Pramuka, C. Taman Siswa, D. Pemuda Pancasila, E. Budi Utomo. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ternyata adalah Gerakan Pramuka. Kita lihat alasannya. Nah, hal ini diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, bahwa yang menjadi wadah untuk berekspresi, beraktivitas bagi pemuda yang pernah diamanatkan sebagai salah satu tahap awal pendidikan pendahuluan bela negara itu ternyata adalah Gerakan Pramuka. Nanti teman-teman bisa melihat di dalam ketentuan di undang-undang ini. Oke, nomor 9, silahkan. Oke, kita bahas keikutsertaan warga negara selain dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan kemiliteran, dan pengabdian prajurit semata, namun juga dapat dilakukan dengan jalan pengabdian profesi yang tercantum dalam titik-titik. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Ini pasal 9 ayat 2 dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, di sini yang dimaksudkan di sana adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Maaf ya, teman-teman, di sini saya kurang menambahkan yang dimaksud pasal 9 ayat 2 pada apa? Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya, teman-teman. Karena dalam soal itu memfokuskan kepada bentuk jalan pengabdian sesuai dengan profesi dalam upaya bela negara. Jadi jawabannya di sini adalah C ya teman-teman, di pasal 9 ayat 2, terutama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke, nomor 10 silahkan.
Oke, kita bahas soal ke-10. Berikut ini adalah contoh dari sebuah ancaman terhadap negara dan bangsa yang bersifat non-tradisional kecuali titik-titik. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah serangan agresi militer ya teman-teman. Nah, ancaman itu adalah segala hal yang kita dapatkan dari orang lain yang ingin berbuat kejahatan kepada kita. Ada ancaman tradisional, ancaman yang dilakukan oleh negara kepada negara lainnya, contohnya agresi militer. Dan ada juga non-tradisional, yaitu ancaman yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Contoh dari ancaman non-tradisional di sini misalkan pencurian atau tindakan-tindakan penyelundupan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan untuk soal berikutnya. Oke, kita bahas. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya adalah dengan cara titik-titik. Nah, tentunya di sini yang paling menonjol ada di opsi A ya, perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Jadi yang dimaksudkan pembelaan secara fisik itu adalah pembelaan yang dilakukan dengan mengangkat senjata atau menggunakan kekuatan bersenjata, biasanya tujuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman militer. Silahkan nomor 2.
Mohon maaf ya teman-teman, ada kendala jaringan, jadi saya ini tadi live Zoom ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Di bagian kedua ini kita bahas. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara, kecuali titik-titik. Jawabannya adalah sebentar teman-teman. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Maaf ya, ada kendala sinyal. Nah, jawabannya adalah B ya, membentuk keluarga yang sadar hukum. Membentuk keluarga yang sadar hukum itu bukan penerapan bela negara di lingkungan keluarga. Sehingga hal ini tidak sesuai ya dengan yang dimaksudkan di dalam soal. Nah, melainkan itu merupakan penerapan bela negara yang ada di lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga, bukan dari lingkup secara keseluruhan untuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nomor 3 silahkan. Oke, kita bahas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, tentunya ini berkaitan dengan landasan hukum untuk upaya bela negara, pastinya adalah D ya, pasal 27 ayat 3. Nah, untuk pasal 26 ayat 2 itu mengatur tentang definisi penduduk bahwa merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pasal 22 ayat 2 itu peraturan pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan. Kemudian pasal 24 ayat 2 itu tentang kekuasaan kehakiman, pasal 23 ayat 3 tentang mata dan harga macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang atau dalam hal ini dalam bidang keuangan. Untuk nomor 4
Silakan. Oke, kita bahas. Salah satu ancaman terhadap NKRI dapat berupa ancaman militer, yaitu berupa aksi tindakan perusakan. Di sini yang menyerang objek vital nasional dan instalasi strategis. Jenis ancaman ini dinamakan sabotase. Untuk agresi, spionase, terorisme, pelanggaran wilayah, itu tadi sudah kita bahas di materi ya. Oke, lanjut nomor 5.
Oke, kita bahas nomor 5. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara. Sebagai titik-titik. Jawabannya adalah satu kesatuan pertahanan yang utuh dan juga menyeluruh. Jadi di sini merupakan hakikat dari Sisan Kamrata yang dimiliki oleh negara Indonesia itu sendiri. Karena apa? Itu menjadi satu kesatuan pertahanan yang utuh. Utuh di sini artinya dari komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, itu menjadi suatu hal yang saling berkesinambungan dan menyeluruh di sini untuk seluruh rakyat, untuk seluruh wilayah Indonesia dan juga mengikuti pemerintahan yang ada di Indonesia demi kelangsungan dan keamanan masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, nomor 6 silahkan. Oke, kita bahas selain harus memiliki wilayah, keberadaan sebuah negara tercermin pada didapatkannya pengakuan dari negara lain. Negara harus mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Ini berarti titik-titik. Kita lihat pembahasannya. Pembahasannya adalah D ya, bahwa negara itu dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah dari negara tersebut. Artinya apa, teman-teman? Artinya negara itu punya kedaulatan yang penuh, kedaulatan dan akses yang menyeluruh di wilayah suatu negara. Dengan memiliki akses tersebut, maka negara bisa membuat peraturan perundang-undangan, melengkapi seluruh perangkat negara, serta menggunakan semua sumber daya nasional yang ada. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah D ya teman-teman. Silahkan nomor 7.
Oke, kita bahas ya. Wujud peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara adalah titik-titik. Jadi di sini digarisbawahi peran serta dari masyarakat. Jawabannya adalah B, yaitu menciptakan keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, dengan menciptakan keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat, maka akan timbul kesadaran masyarakat untuk terus berperan dalam upaya pembelaan negara. Memiliki cita-cita menjadi TNI itu adalah dalam hal kemiliteran ya, atau profesi militer. Kemudian melaporkan kepada polisi jika ada orang yang memakai narkoba, itu lebih kepada bidang penegakan hukum. Lalu melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. Nah, ini lebih kepada suatu kelumrahan atau juga kewajiban tanggung jawab sosial atau juga kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian untuk yang E, memberitahukan kepada teman bahwa perundungan kepada siswa baru itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Nah, di sini juga berkaitan dengan norma-norma sosial atau juga yang berlaku di masyarakat. Jadi yang paling tepat adalah B. Silakan nomor 8. Soal yang terakhir.
Oke, kita bahas ya. Ancaman politik yang kini terjadi mampu menggerus ideologi Pancasila. Sikap yang perlu ditampilkan dan membela ideologi tersebut dari ancaman politik adalah titik-titik. Jawabannya adalah B ya. Ini maksudnya sikap yang positif berarti untuk membela di bidang politik, yaitu salah satunya adalah cerdas dalam memilih pemimpin. Tentunya saat dilakukan pemilihan umum atau pemilu. Nah, jadi memilih pemimpin dalam konsentrasi pemilu itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan secara bijak dan cerdas demi menciptakan kebijakan politik yang dibuat agar tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sehingga ancaman di bidang politik pun dapat diminimalisir. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kiranya untuk materi pembahasan contoh-contoh soal tentang bela negara, kita masih ada waktu, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jangan lupa juga, habis ini nanti saya juga akan share link postes ya untuk materi TWK Bela Negara. Silahkan bisa teman-teman akses hingga 1 hari ke depan. Dan untuk segala materi, segala contoh soal yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini, akan saya share ya teman-teman di grup Telegram kita. Oke, silahkan teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Putri. Kak, boleh diberikan contoh bentuk-bentuk untuk bela negara yang dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, contoh bentuk kegiatannya. Nah, saya sedikit menjelaskan dulu ya, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini, dalam hal ini maksudnya adalah pendidikan secara formal. Jadi, bukan lebih kepada bentuk kegiatannya, tapi penerapan bela negara dalam bidang pendidikan, atau juga kita diberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang kewarganegaraan. Jadi, pemerintah itu memberikan pendidikan ini agar apa? Sejak dini kita sudah diperkenalkan tentang pengetahuan, wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan pembelaan negara itu seperti apa yang harus kita posisikan sebagai seorang warga negara untuk membela negara, dan lain-lain yang pastinya sudah kita dapatkan saat kita SD atau SMP, SMA, bahkan di bangku mahasiswa. Nah, jadi contohnya adalah dengan kita membekali diri untuk memiliki wawasan pengetahuan atau juga ilmu-ilmu tentang kewarganegaraan. Jadi seperti itu ya Kak Putri. Dan untuk contoh bentuk kegiatannya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keamanan ketertiban di lingkungan, kemudian kita ikut menjaga nama baik bangsa negara, lalu juga kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau juga dalam hal yang tentunya berkaitan dengan perilaku-perilaku positif, juga bisa pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, jadi ibarat kata pendidikan kewarganegaraan itu sebagai landasan atau juga hal yang mendasar agar kita nantinya memahami apa yang menjadi tugas dan kewajiban serta hak kita sebagai warga negara dalam upaya pembelaan negara. Jadi seperti itu ya Kak Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, boleh ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?
Oke, mungkin pertanyaan dari teman-teman masih ada yang belum ini ya teman-teman bisa tersampaikan atau juga masih belum ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan saya buka slot-slotnya, memanfaatkan grup di Telegram ya. Silakan jika ingin ada yang bertanya, saya persilahkan di luar forum pertemuan Zoom ini. Dan untuk pertemuan di minggu depan, kita insya Allah akan membahas tentang pilar negara, yaitu tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta ada juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang sedikit lebih banyak ya materinya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti siap-siap untuk memperhatikan materi serta contoh-contoh soalnya. Dan nanti saat kelas Zoom di minggu berikutnya, saya akan tampilkan beberapa contoh video juga yang berkaitan dengan materi, insya Allah jika tidak ada kendala, serta kita bisalah untuk refresh dengan game-game kecil ya teman-teman, untuk memberikan penyegaran agar kelas kita juga tidak terlalu formal dan bisa sharing santai dengan teman-teman semuanya. Oke, saya cukupkan dan saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi teman-teman semuanya di dalam kelas TWK tentang pembahasan bela negara di pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada dan tetap selalu semangat. Akhir kata